Halo, Cicak Ijo Mania, dimanapun berada, balik lagi bersama saya, Doni Bandit, pemilik Cicak Ijo Bandit. Mungkin udah lama ya kita tidak bikin video tutorial. Ini saya mumpung ada waktu, eh, ada yang bertanya kepada saya, Bang, gimana sih biar Cicak Ijo tidak cepat oper birahi? Oke, mungkin di sini akan sedikit saya share ya sedikit ya. Eh, Sebelumnya kita ngopi dulu. Nah, jadi begini teman-teman, eh, cucak hijau ya emang paling sebel itu kalau sudah oper birahi, karena kalau cucak hijau sudah oper birahi maka akan mengurangi performa di lapangannya. Nah itu mungkin cucak hijau itu masih bisa jalan ketika bulunya sedang rusak atau misalkan ada yang copot, itu dia masih bisa jalan, bisa di lapangan masih bisa kerja gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah oper birahi itu sudah wassalam itu. Jadi apa? Jangankan eh, walaupun bunyi pun ya dia nggak akan maksimal gitu. Apalagi yang apa? Kadang burung itu banyak diamnya, cuma nonton saja. Lebih ekstrim lagi kalau oper birahi itu burungnya udah kayak apa? Kapal jet di dalam gantangan ngamuk gitu. Itu udah sang pemiliknya malunya luar biasa, ditambah akan mengganggu kinerja burung di sampingnya. Biasanya burung yang punya yang di sampingnya itu akan apa ngamuk gitu, misalkan itu burung siapa sih apa eh, ngamuk apa eh, gelabakan di dalam sangkar. Nah itu kadang-kadang kalau oper birah itu ya seperti itulah contoh kasusnya. Mungkin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman itu biar burung lomba tidak cepat oper birahi itu biasanya penanganannya itu setelah lomba. Gimana sih sebenarnya biar burung itu tidak cepat oper birahi setelah lomba? Kalau pengalaman saya dan teman-teman itu biasanya setelah lomba biasanya itu ada ya, kalau bisa biasanya burung bisa mandi sore atau malam, usahakan burung itu mandi gitu. Entah itu bisa di spray atau dimandikan gitu pakai keramba. Itu untuk meredam eh, birahinya gitu. Karena pada dasarnya kan waktu lomba itu kita nyeting itu udah jor-joran gitu. Jangkrik banyak, uha banyak gitu kan, kroto juga. Itu akan membuat burung itu ya jadi panas gitu badannya gitu. Dan itu kan akan mempercepat dia untuk menaikkan birahinya karena terlalu banyak nutrisi di yang dia dapat pada saat pemberian ekstra puding itu gitu. Nah, setelah mandi gitu, hal lain yang bisa dilakukan adalah eh, H plus 1 itu biasanya stop dulu IF. Kadang kalau saya itu yang biasanya jangkriknya 55, biasanya H plus 1 saya hanya memberikan sore saja, apa satu atau dua paling, jadi ntar bertahap gitu. Paginya jangan dulu dikasih, paling nanti pemberian sore aja, bisa satu atau sampai dua lah. Itu berlangsung 2 hari biasanya. Nanti kalau misalkan sudah normal ya bertahap lagi kasih gitu. Baru dikasih lagi paginya dan sore gitu. Sampai kembali lagi normal. Biasanya kita harus eh, cari tahu dulu tanda-tanda kalau dia memang mau OB gitu. Biasanya kalau yang burung udah tanda-tanda mau masuk ke oper birah itu biasanya dia akan cenderung kurang bergairah gitu, lebih banyak diam, dan kicauannya pun tidak seperti biasanya gitu. Terus kalau misalkan melihat kita itu biasanya burung itu akan bergetar gitu sayapnya kayak mik gitu, dan bunyi krek 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 gitu. Jadi biar, nah itu
kita harus cepat-cepat waspada gitu. Jangan sampai birahinya itu terus menerus gitu, terus-terusan gitu. Kita harus cepat-cepat menghindari birahi tersebut gitu. Terus selanjutnya juga bisa menggunakan pepaya ya. Jadi setelah lomba gitu misalkan, biasanya pas hari H itu misalnya kita kasih pisang, itu bisa pas setelah pulang ya kita kasih pepaya aja gitu. Langsung kita kasih pepaya untuk untuk menetralisir tubuhnya dari IF gitu, untuk mendinginkan badannya. Jadi itu bisa diberikan setelah pulang lomba, pisangnya kita cabut, langsung ganti ke pepaya gitu. Itu berlaku juga pada saat H+1 gitu. Kita kasih pepaya juga. Itu bisa diberikan sampai H+2 pepaya tersebut. Itu untuk menetralkan badannya gitu. Jadi IF bisa dipangkas dan buahnya kita menggunakan pepaya. Terus untuk mandi juga setelah bisa pas H+1-nya ya bisa kita mandikan lagi gitu, pagi dan sore gitu, sampai dia benar-benar nggak biar maksudnya tuh biar dia fresh gitu maksudnya. Nah, terus yang selanjutnya itu bisa dengan mengumbar langsung gitu. Jadi kalau misalkan kita punya umbaran H+1 itu udah langsung masuk umbaran gitu. Itu untuk biar dia membuang energinya di umbaran tersebut. Jadi dia biar normal lah ibaratnya gitu kan. Mungkin itu yang bisa saya tips untuk kali ini. Jadi kita dalam menghindari agar burung ijo memasuki oper birahi, yaitu jadi kita kenali dulu tanda-tandanya. Setelah itu kita langsung antisipasi dengan merubah settingan gitu. Jadi biar gak keterusan. Tapi kadang-kadang cicak ijo juga ada masanya loh untuk oper birahi. Jadi ada bulan-bulan tertentu dia memang itu udah musimnya kawin gitu. Makanya dia akan OB. Jadi kita tetap harus melihat kondisi burung kita sendiri gitu. Karena yang tahu kapan dia OB itu ya kita sendiri, dengan tanda-tanda yang seperti saya tadi sampaikan gitu. Misalkan kurang bergairah, bulu sudah ngembung, sayap sudah bergetar gitu kan, lebih banyak ketap-ketap lidahnya gitu, itu udah tanda-tanda burung oper birahi. Jadi kita harus segera-segera dengan merubah buahnya, mengurangi porsi IF-nya, menambah mandinya, terus juga lebih sering umbaran. Jadi dan porsi jemurnya pun kalau bisa ditambah kalau sedang OB, karena kalau yang biasanya kalau hijau kekurangan untuk yang tipe karakter panas tuh, kalau misalkan kekurangan cahaya matahari biasanya dia akan rentan terhadap birahi, kecuali kalau memang burungnya jarang dijemur gitu, itu aman-aman aja. Tapi kalau misalkan burung karakter yang panas yang senang dijemur, kalau misalkan tidak dijemur pasti akan kurang kondisi, dan itu kan mengakibatkan dia naik birahinya. Mungkin itu saja ya tips saya kali ini. Mungkin semoga bisa bermanfaat dan dicoba oleh teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam cicak ijo mania.